Dan kita memang hidup di fase keempat ini, fase perang, Pak. Saya akan bacakan hadisnya nanti, semoga saya ingat. Kalau saya tidak ingat, tolong ingatkan saya. Hadisnya sahih menurut Syekh Ahmad Syakir bahwa fase keempat adalah fase jihad. Fase ini, fase kita. Saya menolak, Ustadz, ya terserah. Kalau dia mengatakan saya menolak, terserah, nggak apa-apa. Penolakan Anda tidak akan merubah apa-apa. Ini fase keempat, di mana fase ini muka bumi akan penuh dengan warna darah. Dan umat Islam memberikan peranan terpenting untuk meninggikan kemuliaan Islam dengan bara jihad. Siap, tidak siap, mau, tidak mau, semuanya akan terjadi. Kalau tidak mau, Allah akan ganti dengan kaum yang siap dan kaum yang mau. Kalau mau, persiapkan diri dari sekarang, dan itu dengan ilmu, dengan iman, dengan amal soleh. Jangan banyak main-main, jangan banyak membuang-buang masa. Merapatlah serapat-rapatnya dengan Allah, hubungkan tali silaturahim dengan berbagai organisasi Islam dan komponen-komponen Islam yang ada. Menyatukan saf dilatih dari sekarang. Kecilkan perbedaan-perbedaan yang ada, besarkan persamaan yang ada, karena ke depan kita wajib bahu-membahu dalam menegakkan Islam, dalam menyelamatkan negeri, bangsa dan keluarga kaum muslimin kita. Baik, kita lanjut. Sungai Ofrat. Di mana letak Sungai Ofrat? Sungai Ofrat salah satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai terbesar di Timur Tengah itu yang pertama Nil, Sungai Nil. Yang kedua Ofrat, yang ketiga Tigris. Sungai Ofrat ini kepalanya atau ulunya adalah di Turki, Pak. Ya, di Turki. Lehernya di Syria, bodinya di Irak, ekornya atau ujungnya adalah di Iran. Masya Allah, 4 negara ya Pak ya, Turki, Syria, Irak dan Iran. Sungai Ofrat ini luas dan dalam. Tapi sekarang kaum muslimin, dengarkan hadis Nabi tadi, Sungai Ofrat tidak akan terjadi kiamat sampai mengeringnya Sungai Ofrat. Dengan keringnya Sungai Ofrat akan ketahuan ada tumpukan gunungan emas di sana, yang menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi akan berperang menuju ke sana. Setiap 100 orang terbunuh 99 orang, satu cuma yang tersisa hidup. Dan setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain Nabi berharap umatnya tidak terlibat dalam peperangan demi memperebutkan emas itu. Awas ini, kaum muslimin. Bapak masih ingat dengan nama seorang tokoh berikut ini, yaitu George Walker Bush. Masih ingat nggak dengan nama makhluk ini? Masih ya? George Bush, Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama. Di depan gedung putih, berapi-api ceramah, Pak. Pidato dia. Pidatonya ini masih ada di YouTube sampai sekarang. Apa katanya? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Allahu Akbar. Lihat apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Di Irak ada potensi emas yang sangat besar. Itu baru ketahuan ketika Sungai Ofrat mulai mengering. Ketika sudah benar-benar kering, maka akan jelaslah di situ ada gunungan emas. Saat ini gunungan emas itu masih di bawah tanah, Pak. Karena gempa, karena akibat-akibat tertentu dia akan muncul. Ibarat kutil muncul di tubuh kita, ya, dia akan muncul. Saat itu perang terjadi di gempa-gempa besar, ya. Nah, gempa-gempa inilah yang akan menghilangkan yang di atas, memunculkan yang di bawah. Oke, masih ingat? Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita dengarkan lanjutan perkataan George Walker Bush atau George Bush ini. Bush. Jadi Bush mengumumkan satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia katanya akan memastikan emas ini aman, tidak terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Padahal yang penjahat itu siapa? Mereka. Mungkin mereka penjahat yang bertanggung jawab kali ya. Akan memastikan emas ini aman dari terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Wah, begitu kaum muslimin.
Kita kembali, takjubnya luar biasa dengan hadis Nabi, akan kering sungai Ofrat menjelang kiamat, kata Nabi. Sekarang beritanya yang harus saya sampaikan, silahkan buka di New York Times tanggal 12 Februari tahun 2013, di majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, New York Times. Apa pernyataan NASA? Menurut NASA Amerika Serikat saat itu, bahwa sungai Ofrat airnya sudah susut 60%. 2013 loh, 12 Februari. Dan menurut mereka 2014 air sungai Ofrat akan kering total. Ternyata benar, Pak. Di bulan April 2014 sungai Ofrat resmi tidak berair sedikit pun juga. Sampai sekarang Bapak sudah bisa main bola kaki di atas dasar sungai Ofrat itu sekarang. Nah, ini yang punya Android silahkan cari search sekarang kondisi sungai Ofrat hari ini. Udah kering. Bapak bisa melintas dengan sambil berlari ke situ, Pak. Negeri gersang gurun Sahara panas, nggak bisa menyangka dan tak pernah dibayangkan akan bisa turun salju. Dan ini kagetan pertamanya dari 2009. 2010 udah mulai lebat saljunya. 2011 Masya Allah, sampai-sampai Syekh Su'ud Syuraim, salah seorang imam Masjidil Haram, dalam khutbahnya berkata, "Hai umat Nabi Muhammad, ini adalah tanda-tanda yang nyata dari tanda akhir zaman. Salju sudah turun di Arab." Dan sekarang setiap tahun, Pak, salju tebal turun di Arab. Mulai dari Tabuk terus sampai ke Syria, sampai ke Palestina. Sekarang ini Masya Allah, Mesir pun sudah diselimuti oleh salju. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini pertanda yang nyata bahwa kita sedang di akhir zaman. Karena Nabi berkata, saat Al-Mahdi keluar, kamu wajib bergabung dengannya, berbaiatlah dengannya, walaupun untuk sampai kepadanya kamu harus merangkak di atas salju. Ini menandakan apa? Saat Al-Mahdi muncul nanti di bulan Muharram di Makkah, kondisi sedang bersalju. Merangkaklah walaupun di atas salju. Makna merangkak itu apa? Nggak ada lagi helikopter nanti, nggak ada lagi pesawat, nggak ada lagi mobil. Kita memang harus menggunakan jalur manual. Bapak, Ibu, silakan bertanya, kenapa Ustadz, kemana teknologi? Kan udah dijawab kemarin pembahasan tentang dukhon. Ya, lihat itu kemunculan Al-Mahdi setelah dukhon, pasca dukhon. Dukhon itu munculnya dari mana? Terjadi akibat ledakan hantaman meteor. Dan meteor ini mengandung siderit. Siderit ini ketika masuk di atmosfer bumi kita akan melumpuhkan semua teknologi yang ada di muka bumi, listrik, sinyal internet, HP segala macamnya seluruhnya akan hilang. Kemudian mesin-mesin apapun akan sirna. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini saat itu Al-Mahdi baru hadir dan teknologi sudah nggak ada. Lah kita yang dari daerah ini bagaimana nyampe ke sana? Jangan pikirin nanti. Terus terang saya katakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini sangat beragam, Pak. Sangat beragam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Wahdatul Islam, Wahdah Islamiyah, ada Hidayatullah, ada FPI, ada MMI, ada Jamaah Tabligh. Dan dalam hal ini saya melihat salah satu komunitas dakwah terkuat di dunia yang siap untuk menanti kemunculan Al-Mahdi, salah satunya Jamaah Tabligh. Mereka sudah mempersiapkan diri latihan jalan kaki, Pak. Sampai setahun, 2 tahun itu udah biasa mereka sekarang. Ya. Ketika ditanya syekh-syekhnya, untuk apa nih jalan kaki? Beliau mengatakan, persiapan ketika kita harus bergabung dengan Al-Mahdi, ketika itu sudah tidak ada teknologi. Saya dalam hati tahu juga syekh ini. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, lah kita yang lain-lain mempunyai banyak keragaman di Indonesia ini. Apalagi seluruh kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh kita adalah bersaudara. Siapapun namanya, kelompok apapun namanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau dibelah-belah, jangan mau diadu domba sesama kita. Sekali lagi saya katakan, umat Islam satu kesatuan yang utuh, ibarat satu tubuh, ada yang fungsi